Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk ketua kelas bisa memimpin doa. Untuk marilah siap-siap. Doa mulai. Amin. Doa selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Guru akan mengecek terlebih dahulu kehadiran dari kelas 8C. Ya. Untuk yang pertama, Aflarendi, Afdan, Alfiansyah, Amanda, Anail, Ananda, Anggun, Aristio, Asifa, Aurelia, Baraka, Caca, Sakit, Dana, Dea Amelia, Denisa, Destin. Kenapa? Sakit apa? Tanpa keterangan. Tanpa keterangan. Fahri, Coba. Freddy, nggak berangkat. Tanpa keterangan. Hamidi, Jalu, Kenzi, Keanu, Medina, Muhammad Sefri, Nikesha, Nova, Nur Asifa, Pratnya, Tina, Raziel, Revanes, Rizky, Sariza, Karuna, Zahra, terakhir Zavino. Baik, setelah mengabsensi atau presensi Pak Guru, silakan untuk bisa melihat di bawah kanan kiri atau laci kalian apakah masih ada sampah atau tidak. Silakan untuk bisa dibuang ke tempat sampah di depan Bapak. Silakan merasa ada sampah di bawah atau di lacinya, silakan dibuang di tempat sampah depan. Silakan banyak sekali ya, macet sampahnya. Yang piket ada enggak? Pagi ini? Enggak ada. Padahal sudah dibagi kelompok piketnya belum? Sudah. Tapi kenapa enggak pada ini? Males. Bagi ya. Padahal kebersihan adalah sebagian dari iman. Baik, silakan. Sudah. Baik. Sebelum kita melakukan pembelajaran atau melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita mengingat kembali atau melestarikan budaya kita, di mana pada pagi hari ini sebelum melaksanakan pembelajaran kita bersama-sama menyanyikan lagu daerah. Ada yang tahu lagu daerah Gundul Gundul Pacu? Tahu?
bagaimana kita menyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Gundul pacul gembelengan, nungi wakul gembelengan, wakul limpang segane dadi sarantar, wakul limpang segane dadi sarantar. Ya, itu sebagai apa? Sebagai bentuk kita melestarikan budaya kita. Agar apa Pak? Agar budaya kita tetap dilestarikan. Seperti ya, jangan sampai generasi muda sekarang melupakan lagu-lagu daerah kita. Nanti malah apa? Malah lagunya hilang. Pada nyanyinya yang zaman sekarang. Contohnya ya, jangan sampai lagu daerah hilang ya, jangan sampai hilang. Seperti itu ya. Gimana kita harus tetap melestarikan lagu maupun tari, kemudian makanan dan sebagainya. Ya, seperti itu. Kemudian pada pembelajaran pagi hari ini, Pak Guru akan menyampaikan capaian pembelajaran pada pagi hari ini. Gimana kita harus yang namanya pertama, capaian pembelajaran adalah peserta didik mampu menulis gagasannya masing-masing, ya. Kemudian yang kedua ada menyampaikan dari yang kalian tuliskan, betul ya. Kemudian yang selanjutnya menggunakan kata baku atau menggunakan kosakata baru yang kalian belum pahami. Ya, kemudian selanjutnya ketiga adalah menyampaikan gagasannya. Kemudian capaian pembelajarannya ada 3, di mana yang pertama adalah menuliskan gagasan pikiran kalian, yang kedua adalah menggunakan kosakata baru, kemudian yang ketiga adalah menyampaikan gagasan kalian. Itu adalah capaian pembelajaran pada pagi hari ini. Selanjutnya, Pak Guru akan menyatakan sesuatu. Apakah kalian pernah mendengar yang namanya pidato? Nah, siapa yang pernah kalian dengarkan? Kenzi. Ya, kemarin ya waktu silaturahmi ya, yang salam-salaman pernah ya kemarin ya. Kenzi. Ada lagi? Kenzi lagi. Ketiga, Kenzi lagi. Yang keempat, Kenzi lagi. Coba kalau di lingkungan sekolah, selain Kenzi, Bapak Kepala Sekolah, ada lagi Ketua OSIS, ada lagi Ketua Kelas, ya Kenzi lah. Ada lagi Aristio. Oh, ya. Mungkin ada dari kesiswaan. Pernah nggak pidato? Nah, dari pidato tersebut, apakah ada ajakan di dalamnya? Ada. Siapa? Kira-kira siapa yang biasanya ada ajakan? Baik. Kesiswaan, kepala sekolah, dari misalnya dari pidato Bapak Kepala Sekolah, contoh ajakannya apa biasanya? Jangan membuang sampah sembarangan. Ada lagi? Tidak merusak fasilitas sekolah. Ada lagi? Menghemat air. Karena musim kemarau ya, kemarin susah cari air. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Tidak ada? Mentaati aturan sekolah. Baik, kalian sudah memahaminya yang namanya pidato apa, kemudian kalimat ajakan itu seperti apa, kemudian apa lagi? Kalian pasti tahu yang namanya tujuan dari pidato. Ya tidak? Ya oke. Pada pembelajaran pagi hari ini kita akan masuk ke materi struktur dan juga kebahasaan teks persuasi, pidato persuasi. Jadi tujuan pembelajarannya
di mana yang pertama adalah dapat menulis gagasan. Yang kedua, coba dibaca. Ya, yang kedua dapat mengidentifikasi pengertian dari kalimat persuasif. Kemudian yang terakhir, peserta didik dapat menyampaikan informasi pada teks pidato. ya, peserta didik dapat menyampaikan informasi. Jadi yang pertama adalah dapat menulis, kemudian yang kedua mengidentifikasi, kemudian yang ketiga adalah menyampaikan gagasannya. Dari sini struktur teks pidato. Struktur pidato merupakan komponen penting yang harus ada dalam sebuah teks pidato. Apabila salah satu tidak ada, maka pidato tersebut bisa dikatakan pincang. Struktur pidato persuasif terdiri dari 3 bagian. 1. Pembukaan, 2. Isi, 3. Penutup. Ya, dari struktur pidato adalah salah satu hal yang penting dalam berpidato. Kenapa, Pak? Karena kita bisa melihat konsepnya dari pembukaan, isi, penutup. Kemudian di situ ada, Pak, kenapa sih apabila salah satu tidak ada maka dikatakan pincang? Jadi seperti ini. Bagaimana? Coba kalian bayangkan bagaimana ketika berpidato tidak ada pembukanya, langsung isi. Tiba-tiba ke sini langsung jadi nggak ada yang namanya pembukaan. Kita umpamakan lagi, bagaimana kalau penutupnya tidak ada? Ya, mari kita membersihkan sampah, langsung Pak Guru. Ya, jadi itu tidak boleh. Jadi ketiga bagian ini harus ada dalam pidato. Ada pembuka, ada isi, ada penutup. Di mana pembuka pasti ada salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada sapaan, biasanya yang terhormat, Bapak Kepala Sekolah, terus Bapak Ibu Guru, serta teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Ya, seperti itu. Kemudian pasti ada lanjutannya, pasti ada ucapan syukur. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bla. Ya, itu adalah termasuk pembukaan. Kemudian yang kedua ada isi. Isi biasanya terdiri dari apa aja? Dari ada yang namanya posisi kita. Ya, posisi kita sebagai apa dalam berpidato? Apakah menjadi hal yang penting? Apakah sebagai narasumber dan sebagainya? Itu adalah posisi. Yang kedua ada yang namanya tahap argumen. Tahu argumen? Apa argumen? Debat. Boleh. Apa lagi? Argumen. Argumen? Ada yang tahu argumen? Fakta pendukung. Ada lagi? Argumen? Argumen. Pasti kalian dari kelas 7 pernah mendengar yang namanya argumen. Apa ya argumen kira-kira ya? Ada? Argumen? Ada yang tahu? Tadi ada yang menyebutkan argumen itu debat. Ada yang menyebutkan argumen itu adalah fakta dan data. Ada lagi? Pendapat seseorang. Baik, yang namanya argumen adalah pendapat dari seseorang. Dimana ia boleh argumen tadi katanya debat. Bisa berdebat adalah salah satu pendapat kita tentang salah satu hal. Kemudian ada lagi pendapat yang sesuai dengan fakta dan juga data ya. Jadi intinya adalah argumen adalah pendapat. Jadi pada bagian isi adalah pendapat. Kemudian yang terakhir ada yang namanya penguatan pernyataan posisi. Biasanya di bagian isi bagian terakhir. Misalnya teks persuasif pasti ada kata-kata yang mengajak. Contoh kata mengajak apa aja? Ayo, marilah, dan sebagainya ya. Dimana itu adalah contoh dari penguatan. Kemudian penutup. Penutup biasanya berisi apa? Kesimpulan. Kemudian selanjutnya ada permintaan maaf apabila
perkataan yang salah, kemudian sikap yang salah, pasti ada ya di bagian penutup. Kemudian yang terakhir ada salah, pasti yang namanya pembukaan ada salah, pasti di akhir pidato ada yang namanya salam penutup. Baik, itu adalah struktur dari teks pidato. Kemudian lanjutkan, di mana perlu diingat bahwa hal yang paling penting dalam pembuatan pidato bersih adalah bagian penguatan. Dalam isi pidato yang biasanya terletak pada akhir isi, biasanya penulis menggunakan kalimat persuasif atau ajakan. Jadi seperti ini. Ketika kalian membuat pidato persuasif, hal yang paling penting adalah kalimat ajakan di akhir pidato. Ketika kalian membuat pidato persuasif, kalian berargumen terlebih dahulu pendapatnya. Misalnya, sampah adalah salah satu hal yang paling tidak baik dilakukan. Membuang sampah, ya, membuang sampah di laci, selokan, kemudian di halaman depan kelas merupakan salah satu hal yang tidak baik karena bisa mengurangi estetik dari lingkungan sekolah. Betul ya? Kemudian mari dengan membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu pada kalimat akhir pidato ya, ada kata-kata mengajak. Kalian sudah memahami kata mengajak dari marilah, ayo ya. Jadi penerapannya ada di akhir kalimat pidato atau bisa dikatakan isi bagian akhir. Bisa dipahami? Ya, itu adalah salah satu ciri khas dari pidato persuasif. Ajakannya berada di akhir pidato. Kemudian kebahasaan. Di sini proses bertujuan mengajak, mempengaruhi, menghimbau, mendengar melalui tindakan seperti yang diinginkan oleh si pembicara. Dalam menyusun pidato tentu perlu mengenai ciri kebahasaan yang digunakan. Di mana yang pertama ada kalimat aktif. Ada yang tahu kalimat aktif? Kalimat yang subjeknya melakukan tindakan atau kata kerja yang ada dalam kalimat. Ya, kalimat aktif adalah subjeknya melakukan sesuatu. Biasanya ciri-ciri dari kalimat aktif adalah kata kerjanya berawalan memukul, memakan, melakukan, menendang, membuat. Jadi banyak sekali ya, banyak. Kemudian ada lagi yang berjalan, berbisik, berlari, berteman, berinteraksi dan sebagainya. Jadi salah satu ciri dari kalimat aktif adalah kata kerjanya berawalan me atau ber, ya seperti itu. Kemudian lanjut ada kata sapaan. Contoh kata sapaan. Ada saudara, tua, nyonya, Bapak, Ibu, Kakak, adik, dan sebagainya. Ya, kata sapaan itu adalah kata yang menyapa. Di mana misalnya adalah Bapak, Ibu yang saya hormati. Ya. Ya, seperti itu ya. Di mana ada sapaannya. Itu adalah kata sapaan atau menyapa seseorang. Bapak, Ibu, guru yang saya hormati, itu adalah sapaan. Misalnya ada lagi teman-teman yang saya banggakan. Itu adalah contoh dari kata sapaan. Kemudian selanjutnya ada kalimat persuasif. Apa sih kalimat persuasif? Kalimat yang mengajak. Contohnya tadi ya sudah ada ya. Apa aja? Ayo. Iya, itu adalah contoh dari kalimat persuasif. Kemudian kata emotif. Ya, kata emotif atau bisa dikatakan menimbulkan sebuah emosi dari si pendengar. Contohnya apa contohnya? sebagai siswa kita jangan tunjukkan atau alasan. Ya, jadi sebagai siswa kita jangan sampai malas. Kita harus menumbuhkan. Ya, menumbuhkan itu adalah sebuah kata emotif. Kenapa? Karena bisa
hidupkan kembali perasaan ya. Itu yang namanya kalimat emotif. Kemudian selanjutnya adalah kosakata bidang keilmuan. Apa itu? Ya, biasanya menggunakan kata-kata istilah asing atau ilmiah. Biasanya ada kata-kata nyamuk, Aedes aegypti, kemudian ada fotosintesis, ada coronavirus, kemudian ada apa lagi? Yang ilmiah, reboisasi, ada lagi polusi udara, ada lagi apa lagi? Secara ilmiah, coba imunisasi kan bisa. Ada lagi vaksinasi, ada lagi operasi, boleh. Ada lagi ICU, Home ICU. Ya, itu adalah salah satu contoh dari bidang keilmuan. Kemudian ada yang namanya antonim. Apa antonim? Secara keseluruhan antonim adalah perlawanan kata. Contohnya dalam pidato ketika kalian ada hal yang tidak bersih, pasti yang pertama kotor. Kotor lawan katanya bersih. Karena kelas kita kotor, mari kita membersihkan. Kemudian lagi ketika malas menjadi rajin. Contohnya kalimatnya. Nah, ya jadi jangan sampai bermalas-malasan. Kita harus rajin belajar. Itu adalah contoh dari antonim. Kemudian ada yang selanjutnya adalah kata benda abstrak. Apa itu? Kita bisa rasakan. Contohnya adalah kata kesuksesan, kemudian ada gembira, kemudian ada semangat, kemudian ada cinta. Itu adalah kata benda yang tidak bisa dirasakan, bisa dirasakan tapi tidak bisa dilihat. Seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Paham? Pak Guru coba kalimat aktif apa sih kalimat aktif? Melakukan tindakan itu adalah contoh dari kalimat aktif. Kemudian Pak Guru pengen bertanya, kata emotif apa sih kata emotif? Ya, intinya menimbulkan sebuah emosi dari si audiens atau pendengar, ya. Baik, karena sudah dirasa, kemudian Jam pertama telah selesai. metode dari pidato. Ada metode menghafal. Apa itu metode menghafal? Ya berarti menghafal ya, mengingat-ingat di dalam otak kita. It's time to begin the Kemudian yang second kedua one. ada metode naskah. Apa itu? Ya intinya adalah membaca naskah tersebut. Kemudian yang ketiga ada yang namanya metode extemporer. Apa itu? Ya, menyampaikan pidato dengan catatan kecil. Jadi metode extemporer, misalnya kalian membaca pidato, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Purwokerto. Nah, kalian tidak hafal, melihat catatan kecil. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 7 Purwokerto. Yang kami sayangi teman-temanku kelas 7, 8, 9 SMP Negeri 7 Purwokerto. Marilah kita menjadikan cukup bla 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 bla. Tiba-tiba di pertengahan lupa, kalian bisa melihat catatan kecil. Itu adalah salah satu dari metode extemporer. Kemudian yang terakhir ada metode impromptu. Ada yang tahu impromptu? Ya, tanpa persiapan atau bisa dikatakan pidato mendadak. Misalnya Danang ditunjuk, silakan Danang berpidato, set sampai sini langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tanpa persiapan, tanpa membuat. Wah, itu bisa lah ya, bisa. Yang penting adalah mau belajar. Kalau misalnya tidak belajar, tentu saja tidak bisa. Yaitu adalah salah satu atau 4 metode dalam berpidato. Baik, sudah selesai untuk materinya, di mana struktur dan juga kebahasaan.
dimana tadi sudah ada struktur, ada pembuka, isi, dan juga penutup. Kemudian untuk kalimat tadi banyak sekali ya, ada aktif, kemudian emotif, kosakata baru, dan sebagainya. Baik, untuk itu Pak Guru akan mengelompokkan kalian menjadi 6 kelompok. Di mana coba Pak Guru ingin menanyakan sesuatu. Sudahkah kalian sarapan pagi hari ini? Yang sudah angkat tangan, cung. Baik. Selanjutnya Pak Guru akan bertanya, apakah kalian nyaman dengan kelas ini? Nyaman. Nyaman. Oke. Baik. Kemudian Pak Guru akan menanyakan, apakah hari ini kalian bahagia? Bahagia banget, Pak. Bahagia, jangan bahagia angkat tangan, cung. Pipi gimana? Baik. Gimana? Tadi Pak Guru sudah melihat yang angkat tangan ya. Gimana coba yang sudah sarapan? Tadi kan sudah angkat tangan ya. Silakan kalian membuat kelompok berisikan 6 orang. Ya. Kemudian untuk yang nyaman dengan kelas, silakan berkelompok juga menjadi 6 anggota. Harus tangannya, tasnya aja. Ya, yang dibawa adalah buku dan juga pulpen saja. Ya. Kemudian yang terakhir adalah yang bahagia, silakan membuat 6 anggota kelompok. Ya. Silakan untuk kelompok 1, 2, 3, 4, 5 dan juga 6. Silakan berkelompok dengan hati-hati. Kursinya jangan dibawa. Pak Guru hitung sampai 10. Hati-hati, tidak usah lari. 7. Silakan bila mana mejanya dipepetkan, tidak apa-apa untuk berdiskusi. 1. Baik. Dimana kalian sudah berkelompok 1, 2, 3, 4, 5 dan juga 6 ya. Dimana sudah? Gimana? Ya ini bisa. Ya. Oke. Baik, dimana kalian sudah berkelompok 6 kelompok ya, dimana bisa diberhentikan ke depan, dimana sebelum kita melakukan diskusi kelompok, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Dimana kalian pernah mendengar tepuk 1, 2, 3, 4, 5? Kamu contohkan tepuk 1, tepuk 2 kaki kiri, tepuk 3 kanan kiri atas, kemudian tepuk 4 prok 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 prok, bukan prok 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 prok, tapi tepuk 4 itu prok 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 prok, jangan cepat. Tepuk 4, oke, tepuk 5 prok 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 di atas, bisa dipahami? Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 5, tepuk 1,
tepuk 3, 2 kali tepuk 5. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, kalian sudah fokus pada pembelajaran pagi hari ini, di mana Pak Guru akan membagikan LKPD atau bisa dikatakan lembar kerja siswa atau peserta didik. Baik, kalian sudah mendapatkan lembar kerja? Sudah? Silakan kalian bisa melihat tampilan Pak Guru di depan. Di mana silakan tugasnya adalah buatlah pidato persuasif bersama kelompok dengan tema melestarikan budaya lokal. Pak, itu gimana Pak? Baik, Pak Guru akan tentukan temanya. Untuk kelompok 1, silakan temanya adalah makanan. Silakan kalian cari makanan khas daerah kalian, kemudian kalian ajak untuk teman-temannya ikut melestarikan makanan tadi. Ya. Kelompok 2, mana kelompok 2? Kelompok 2, Pak Guru kasih tema tarian. Ya. Kemudian kelompok 3, Pak Guru kasih tema rumah. Ya. Kemudian kelompok 4 makanan. Kelompok 5 tari. Kemudian kelompok terakhir Pak Guru beri tema bahasa. Bahasa lokal. Tahu bahasa lokal? Silakan bisa mulai dikerjakan. Ya, silakan jangan lupa nama kelompoknya. Kemudian seperti kalian lihat tadi ya, di mana struktur ada 3, ada pembuka, ada isi, ada penutup. Silakan gunakan singkat mungkin kata-katanya, jangan sampai bertele-tele. Ya, so bertele-tele, muter-muter. Jadi sudah menyampaikan ini, tiba-tiba menyampaikan lagi, menyampaikan ini, menyampaikan itu lagi. Seperti itu bisa dipahami. Silakan untuk bisa dikerjakan. Bebas, boleh. Kalau makanan masalah, telepon. Makanan dari mana? Kan khusus daerah kita lokal, kan Banyumas, Bandung. Ada di sini. Ya, sebenarnya yang penting ada kata-kata mengajak melestarikan itu. Ya. Di sini ada kebingungan. Nggak ada. Bingungnya di makanan. Makanan banyak sekali di Banyumas. Contohnya ada minuman. Ada kalian Apa ya? yang Jawa aja, dari Jawa Tengah ada klopuan, ada ondol. Yang kalian pernah jumpai aja di pasar apa aja? Roti pelangi, lupis, iya ya. Seperti itu ya, paham? Oke, kelompok ini tadi apa? Rumah. Udah tahu rumah? Rumah adat apa? Jawa Tengah, rumah adatnya apa? Namanya? Ya, silakan membuat pidato. Ya. Silakan membuat pidato yang mengajak teman-teman atau masyarakat melestarikan rumah. Itu ya. Iya jelas. Al-Subairi.
Apa lah bahasa YT. baik silakan bisa dibuat agar yang namanya kalian mengajak teman-teman untuk menggunakan bahasa lokal atau bahasa Jawa. Ya, silakan. Gimana? Oke, perlu diingat untuk pembuka kata sapaan hanya untuk teman kalian sekelas saja, nggak usah semuanya. Ya, biasanya bapak ibunya nggak usah, kan di kelas 8C emang ada bapak ibu? Ada. Oh iya boleh bapak. Silakan menggunakan bapak ibu boleh. Kemudian dengan teman-teman. Emang di kelas di 8C apa ada bapak kepala sekolah? Nggak ada ya. Silakan yang di sini saja, ya. Bapak dan ibu dulu. Boleh. Boleh. Silakan. Ya, seperti itu. Pak Guru beri waktu 15 menit ya. Sampai kebutuhan selesai mas Pak. Iya, sampai selesai. Tapi kan harus ada yang namanya mempresentasikan atau bisa dikatakan menyampaikan hasil diskusi kalian. Mungkin Pak Guru akan menunjuk 1 atau 2 sebagai contoh, ya. Dibagi aja di mana ini yang lupa ini isi ini depan bisa cepat ada penutupnya gimana coba
cuma dibacakan saja. Satu kelompok satu. Dibacakan gitu. Berdua nggak apa-apa, nanti ganti-gantian. Yang penting dibacakan. Jangan masuk ke tempat manusia. Perwakilan pendapat kalian ya, biasanya mungkin kalian menyebutkan kalian dari mana aja dulu, tiba-tiba kesenangan ke Jawa Tengah. Salah satu daerah kalian dari Jawa Tengah adalah tari. Ya merasa. Baik, karena waktunya mepet, silakan pendapatnya dalam pidato minimal 3 kalimat saja, tidak apa-apa. Ya, pendapat kalian 3 kalimat tidak apa-apa. Kemudian yang intinya adalah ada kalimat mengajak. Seperti itu, bisa dipahami? Ya, silakan. Yang penting, yang terpenting ada pembuka, isi, penutup. Pembuka, sapaan, kemudian ucapan puji syukur. Kemudian selanjutnya untuk isi silakan berpendapat 3 kalimat saja, kemudian ditambahkan kata-kata ajakan atau persuasif. Kemudian penutupnya silakan seperti tadi, ada yang namanya mohon maaf, ada namanya kesimpulan, kemudian yang terakhir ada salam.
Di ini aja jam 9 nggak usah gak dapat ya kan baru 2 kali ini manfaat dari itu adalah kita kami sayang
Praja saat ini mulai tergantikan oleh snack-snack atau makanan ringan yang terjual di minimarket terdekat. Sebagai penerus bangsa, marilah kita berupaya melestarikan gedung goreng Sukaraja dengan memanfaatkan teknologi yang semakin canggih dengan cara mempromosikan dan membuat foto atau video gedung goreng Sukaraja di media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan media sosial lainnya. Jadi dengan kita melestarikan makanan daerah seperti gedung goreng Sukaraja, Yang lain bisa memperhatikan terlebih dahulu. sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena terlihat dari masing-masing kelompok masih dalam bentuk di buku ya. Pengerjaannya masih di dalam buku, belum dikerjakan di LKPD, sehingga silakan nanti waktu istirahat silakan disalin ke LKPD-nya ya. Kemudian nanti LKPD-nya digumulkan ke Pak Guru. Pak Guru rumahnya ada di perpustakaan. Jadi silakan nanti dilengkapi untuk pidatonya. Itu adalah salah satu contoh tadi ya, di mana kelompok 4 membahas makanan getuk, di mana getuk berasal dari Sokaraja, katanya adalah makanan warisan budaya tak benda ya. Kemudian dengan begitu kalimat ajakannya adalah tadi apa? Marilah Jadi untuk kelompok 4 tadi simbolnya adalah mengajak untuk kita melestarikan gedung goreng dengan cara apa? Mempromosikan ya lewat media sosial. Agar apa? Agar teman-teman di sini tetap menikmati gedung goreng Sokaraja. Seperti itu. Dari sini ada yang ditanyakan, masih ada yang bingung terkait pidato? Tidak ada. Baik, dimana waktunya sudah mulai mepet, silakan untuk teman-teman di sini karena Pak Guru lihat sudah ada pidatonya, tinggal dilengkapi ke LKPD ya, tinggal disalin. Baik, silakan untuk sekarang silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Apa?
pertemuan selanjutnya Pak Guru akan membahas yang namanya menyimpulkan fakta, opini, data dalam teks pidato persuasif. Seperti itu ya. Jadi untuk nanti bisa dipersiapkan di rumah agar apa? Agar kalian lancar dalam pembelajaran pertemuan debat. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Guru akan memberi berdoa agar pembelajaran selanjutnya bisa berjalan dengan lancar. Pak Guru pimpin, Pak Guru Syabra berdoa dalam hati mulai. Selesai. Demikian pembelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.